Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Pada kesempatan kali ini, gue mau membahas alur cerita film yang berasal dari negara Jepang, berjudul Kyokara Orewa atau From Today It's My Turn. Singkatnya, film yang bergenre action komedi ini akan menceritakan tentang perjalanan dua orang pria culun bernama Mitsuhashi dan Ito yang mencoba untuk menjadi supari atau anak nakal di suatu sekolah. Mereka berdua tidak hanya tawuran dengan sekolah lain saja, melainkan juga melawan para gangster berbahaya. Film ini berisi 10 episode, jadi agar kalian lebih santuy menontonnya, gua akan rangkum 2 episode menjadi satu video. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Oi, Miro! 俺たちがやったのかな? Di awal film memperlihatkan seorang pria dengan penampilan culun yang bernama Mitsuhashi. Diketahui ia baru saja pindah tempat tinggal. Oleh sebab itu, ibunya yang bernama Manami pun menyuruhnya pergi ke salon untuk merapikan rambutnya. Dikarenakan mulai besok ia mulai belajar di sekolah barunya. Saat akan masuk ke dalam salon, tak sengaja Mitsuhashi berpapasan dengan seorang pria bernama Ito. Di sini Mitsuhashi mempersilahkan Ito untuk masuk lebih dulu. Akan tetapi entah mengapa Ito malah pergi dari sana. Ketika di dalam, secara mengejutkan Mitsuhashi meminta rambutnya untuk diwarnai pirang. Di sini Mitsuhashi menjelaskan bahwa mulai hari ini ia akan menjadi supari atau anak nakal. Keesokan harinya di sekolah, salah satu guru bernama Mukunoki mengenalkan Mitsuhashi kepada murid lainnya. Lalu dengan rasa percaya diri, Mitsuhashi menjelaskan bahwa dirinya adalah anak nakal. Hai, ということで日本人のツッパリ、三橋隆くんです。Sama. Akan tetapi pada saat Pak Mukunoki mengatakan kalau seharusnya ada satu murid baru lagi yang belum datang, sontak Mitsuhashi berpikir seharusnya ia datang lebih terlambat. Karena menurutnya datang terlambat itu terlihat keren bagi anak nakal. Tak berselang lama murid itu pun datang. Yang ternyata murid tersebut adalah Ito, pria yang bertemu Mitsuhashi di salon kemarin. Mitsuhashi pun tampak kaget ketika melihat wajah Ito. Pada saat Ito akan mengatakan kalau Mitsuhashi baru merubah penampilannya kemarin, dengan cepat Mitsuhashi menutup mulut Ito dan malah mengajaknya untuk baku hantam. Adegan berpindah ke ruang guru. Ketika di sana, salah satu guru menanyakan Pak Mukunoki tentang dua murid baru yang berpenampilan preman. Lalu agar terlihat keren di mata para guru, Pak Mukunoki menjawab bahwa ia sudah menyuruh mereka berdua untuk mencukur esok hari. Padahal kenyataannya ia tidak berani dengan dua murid tersebut. Saat jam istirahat, Mitsuhashi didatangi oleh sekelompok jagoan di sekolah itu. Karena ia telah membuat keributan di hari pertamanya bersekolah. Mereka pun membawa Mitsuhashi ke atap sekolah untuk diberi pelajaran. Ito yang melihat hal itu pun hanya terdiam kebingungan. Di atap sekolah, Mitsuhashi yang merasa ketakutan, ia mengaku kalau dirinya berasal dari Amerika. Maka dari itu, ia memiliki warna rambut pirang. Namun hal itu malah membuat para jagoan tersebut kesal. High school student, do you understand? Lalu ketika Mitsuhashi akan dihajar,
Secara tak diduga, Ito datang dengan maksud ingin membantu Mitsuhashi. Ito berkata kalau ia tidak senang jika mereka menindas orang lemah. Di sini Mitsuhashi tersinggung dengan perkataan Ito tersebut dan menjelaskan bahwa dirinya bisa melawan 10 orang dengan mudah. Namun ketika Ito menanyakan siapa sebenarnya Mitsuhashi, ia malah bertingkah aneh. 俺をよ、お前よ。俺を誰だと思ってんだよ。誰だよ。曖昧。 Hingga pada akhirnya pada saat Mitsuhashi menyebut kalau kepala Ito seperti bulu babi, terjadilah pertarungan antara mereka berdua. ウニやったな。 Lalu karena merasa dicuekin, para jagoan sekolah itu pun semakin kesal dan langsung menyerang Mitsuhashi dan Ito. Dengan jurus mosingnya, Mitsuhashi dan Ito bertarung tanpa mengenai lawan-lawannya. Namun tanpa mereka sadari, para jagoan itu pun sudah terkapar menahan rasa sakit. おい見ろ。 Pada saat itu, mereka berdua masih tidak percaya jika para jagoan itu telah mereka kalahkan. Akhirnya mereka mulai menyadari bahwa mereka berdua memang kuat. Dan sejak saat itu, Mitsuhashi memutuskan untuk bersahabat dengan Ito. 俺とお前は今日から相棒だ。 Esok harinya ketika Mitsuhashi dan Ito berjalan di koridor sekolah, tampak mereka berdua sangat disegani oleh para murid di sana. Tak lama datanglah para jagoan yang kemarin mereka bantai. Awalnya Mitsuhashi mengira mereka ingin balas dendam kepadanya, tetapi ternyata para jagoan itu meminta agar mereka dijadikan anak buahnya. Ketika jam istirahat, Mitsuhashi didatangi oleh salah satu jagoan yang ia bantai kemarin, bernama Sagawa. Sagawa memberitahu kalau di depan gerbang sekolah ada seorang wanita dari SMA Seiran yang mencari dirinya. Namun di sini Mitsuhashi malah menyuruh Ito yang menemui wanita tersebut. 俺ら女と喧嘩しねえの。 Dengan sangat terpaksa, akhirnya Ito pun menemui wanita itu. Awalnya Ito bertemu dengan wanita bertubuh gempal yang memiliki permintaan kepadanya. Namun belum selesai berbicara, wanita itu disuruh pulang oleh Ito. あんたと三橋さんに頼みがあるんだよ。女の喧嘩には関わらねえ。 Tak lama muncul dua orang wanita cantik bernama Kyoko dan Akemi yang terlihat merasa kecewa karena Ito tak bisa membantunya. Karena melihat wanita cantik, Mitsuhashi pun menghampiri Ito dan mengatakan bahwa ia siap untuk membantunya. やっぱりダメですか。 いたいけな女子が困っているの。三橋です。てめえよ。 Setelah itu di sebuah kafe, Kyoko dan Akemi menceritakan masalah yang mereka alami. Yang mana ada sekelompok berandalan dari sekolah lain yang sedang mencari Kyoko, serta ingin membawanya kepada bos gangster. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Mitsuhashi dan Ito pun mau untuk membantu Kyoko dan Akemi. なるほど。 Esok harinya di sekolah Seiran, Mitsuhashi dan Ito menyamar sebagai Kyoko dan Akemi dengan berpenampilan seperti mereka. Tak lama kemudian datanglah sekelompok berandalan itu. Lalu Mitsuhashi dan Ito pun menghampiri mereka. Tanpa basa-basi, Mitsuhashi dan Ito menyerang sekelompok berandalan itu dengan cara yang licik, yaitu menendang bola bekel mereka sehingga mereka semua pergi dari sana. 私あんたがタイプ。めっちゃ好きね。 Terlihat para siswi SMA Seiran sangat kagum dengan kehebatan Mitsuhashi dan Ito karena sudah mengalahkan para berandalan itu. Akan tetapi Ito mengingatkan kepada Mitsuhashi bahwa mereka tidak akan membiarkan masalah itu selesai begitu saja. Di perjalanan pulang, Ito mengatakan kepada Mitsuhashi bahwa ia tidak suka dengan cara bertarungnya yang licik. Akan tetapi Mitsuhashi tidak peduli akan hal itu. Ia hanya memikirkan kemenangan dengan cara apapun. Mitsuhashi juga menyuruh Ito untuk berhenti berlagak sok keren di depan wanita. Dan pada akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka berdua. Esok harinya, Akemi dan beberapa temannya datang menemui Mitsuhashi. Ia datang dengan maksud ingin memberitahu kalau Kyoko telah ditangkap oleh gangster dan disekap di sebuah gudang.
Tak lama Ito pun datang. Ia tampak terkejut setelah mengetahui kalau Kyoko ditangkap oleh gangster itu. Jadi berandalan yang kemarin dibantai oleh Mitsuhashi dan Ito adalah anak buah dari gangster tersebut. Lalu karena sedang terjadi konflik antara mereka berdua, Ito pun memutuskan untuk pergi seorang diri tanpa Mitsuhashi. Ketika di kelas, Mitsuhashi menjadi kepikiran dengan Ito yang sedang berjuang menyelamatkan Kyoko dari gangster itu. Ia pun memutuskan untuk izin pulang lebih awal dengan alasan kalau dirinya sedang sakit. Di perjalanan menuju tempat itu berada, Mitsuhashi yang sedang depresi, ia menendang sebuah kaleng bekas minuman. Dan tanpa sengaja kaleng itu mengenai kepala Imai, ketua dari sekolah Beniko. Sontak Imai pun langsung mengajak Mitsuhashi untuk baku hantam. Akan tetapi di sini Mitsuhashi menolaknya dan mengatakan kalau dirinya sedang ada urusan yang lebih penting. Karena Imai terus memaksa ingin bertarung, akhirnya Mitsuhashi pun memiliki sebuah rencana licik, yang mana ia menantang Imai untuk membawa gerobak itu ke SMA Beniko dan kembali lagi ke tempat mereka bertemu. Dengan ketololannya, Imai pun menyetujui tantangan dari Mitsuhashi tersebut. Di lain tempat, pada saat bos gangster akan mencekoki Kyoko dengan narkoboy, ia pun sempat memberi perlawanan. Akan tetapi dirinya belum cukup kuat untuk mengalahkan mereka semua. Dan akhirnya bos gangster itu menyuruh anak buahnya untuk mengurung Kyoko di sebuah loker. Tak berselang lama, Ito pun sampai ke tempat di mana Kyoko disekap. Ito langsung meminta kepada bos gangster itu untuk melepaskan Kyoko. Akan tetapi bos gangster malah meledek Ito yang sedang jatuh cinta kepada Kyoko. Jelas saja hal itu membuat Ito semakin marah. Dan pertarungan 1 lawan 1 dengan bos gangster pun terjadi. Ito-san. Kembali ke Imai yang sudah menyelesaikan tantangan dari Mitsuhashi. Setelah itu Mitsuhashi menuruti permintaan Imai yang ingin bertarung dengannya. Mitsuhashi pun menyuruh Imai untuk datang kepadanya. Akan tetapi ia malah masuk ke dalam lubang yang sudah Mitsuhashi siapkan pada saat Imai pergi menuju SMA Beniko. Kemudian Mitsuhashi meminta Imai untuk menunggunya di sini dan berjanji akan kembali lagi jika ia sudah siap untuk bertarung. Lagi-lagi dengan ketololannya, Imai pun menyetujui permintaan Mitsuhashi tersebut. Adegan kembali ke Ito yang tampak sudah kewalahan melawan bos gangster itu. Namun pada saat bos gangster mengatakan bahwa ia ingin mencekoki Kyoko, sontak Ito pun kembali bangkit serta melindungi loker tersebut. Sehingga hal itu membuat bos gangster marah dan memukuli Ito menggunakan balok kayu. Tak lama berselang muncullah kepulan asap dan teman-teman Kyoko, dibarengi dengan kedatangan Mitsuhashi yang langsung memberi serangan kejutan kepada bos gangster tersebut. Jadi gerobak yang dibawa oleh Mitsuhashi tadi berisi alat pemadam api ringan. Dan pertarungan antara Mitsuhashi dan Ito melawan gangster pun tak dapat dihindarkan. Terlihat ketika Mitsuhashi datang, ia bisa membalikan keadaan dengan mengalahkan semua anggota gangster tersebut. Setelah memenangkan pertarungan, Mitsuhashi tampak bersiap-siap ingin memeluk Kyoko. Akan tetapi Kyoko malah memeluk Ito dan hal itu membuat Mitsuhashi sangat marah. Dan ia pun menghambur-hamburkan narkoboy milik gangster itu.
Pada saat itu tiba-tiba saja bos gangster terbangun serta mengingatkan kepada Mitsuhashi dan Ito bahwa ia tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Sontak Mitsuhashi pun tampak ketakutan dan mengaku kepada bos gangster itu kalau namanya adalah Ishibashi. Begitu juga dengan Ito yang mengaku bernama Yoshimura. Ketika di perjalanan pulang, Mitsuhashi dan Ito dihadang oleh 4 orang jagoan yang satu sekolah dengannya, tetapi berbeda kelas. Jagoan itu mengajak Mitsuhashi dan Ito untuk bertarung dengan maksud ingin menaikkan reputasi mereka jika bisa mengalahkannya. Akan tetapi secara tiba-tiba datanglah seorang gadis yang satu kelas dengan Mitsuhashi dan Ito. Ia datang ke sana bermaksud ingin melerai perkelahian tersebut. Diketahui gadis itu bernama Riko. Namun karena 4 jagoan itu bersikeras ingin bertarung, mau tidak mau dengan terpaksa Riko meladeni mereka semua. Tanpa diduga, Riko sangat ahli dalam bertarung dan dapat dengan mudah mengalahkan 4 jagoan tersebut. Di malam harinya, Imai masih menunggu kedatangan dari Mitsuhashi yang berjanji akan kembali ke sana untuk bertarung dengannya. Esokan harinya, gangster yang dibantai oleh Mitsuhashi dan Ito menyuruh 2 jagoan dari sekolah Akehisa untuk mencari Ishibashi dan Yoshimura. 2 jagoan itu bernama Satoshi dan Sagara. Kemudian ketika jam istirahat, Mitsuhashi melihat bekal Ito yang dibuatkan oleh Kyoko. Jelas saja hal itu membuat Mitsuhashi merasa iri dan bergegas merebutnya. Akan tetapi di tengah keributan itu, tiba-tiba saja Riko datang dan melerai mereka berdua, serta memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah ketua OSIS di sekolah tersebut. Singkat cerita, setelah jam pelajaran usai, pada saat Mitsuhashi dan Ito berjalan, secara kebetulan ia melihat Riko. Di sini Mitsuhashi yang masih dendam terhadap Riko karena masalah bekal kemarin, ia pun dengan sengaja menabraknya. Jelas saja hal itu membuat Riko kesal. Namun di sini Mitsuhashi menolak untuk meminta maaf kepada Riko dan malah meledeknya. Riko yang sudah habis kesabarannya pun menyerang Mitsuhashi. Akan tetapi Mitsuhashi hanya menghindari serangan dari Riko. Sejak saat itu, Mitsuhashi mulai merasa bahwa dirinya jatuh cinta kepada Riko. Ketika sedang makan malam, Mitsuhashi masih teringat dengan kejadian tadi siang, yang mana ia masih memikirkan Riko. Terlihat ketika orang tuanya menyinggung kalau Mitsuhashi sedang jatuh cinta, seketika itu juga Mitsuhashi pun langsung salah tingkah. Esok harinya ketika jam pelajaran usai, Pak Mukunoki memberitahu kalau belakangan ini para gangster sedang mencari murid sekolah bernama Ishibashi dan Yoshimura, yang mana kita ketahui bersama kalau nama itu adalah nama yang digunakan Mitsuhashi dan Ito untuk menyamar. Maka dari itu Pak Mukunoki memperingatkan kepada para murid agar berhati-hati ketika di jalan. Akan tetapi Mitsuhashi yang sedang mabuk cinta, ia tampak tidak memperhatikan apa yang sedang Pak Mukunoki bicarakan. Ito yang khawatir akan hal itu dirinya memperingatkan Mitsuhashi. Namun Mitsuhashi tanpa berkata apa-apa pergi dari sana untuk mencari Riko. Sontak Ito pun langsung mengikutinya dari belakang. Di lain tempat memperlihatkan Kyoko yang sedang membantai murid SMA lain. Lalu tanpa sengaja Ito yang sedang mengikuti Mitsuhashi, ia melihat hal itu. Sontak Ito pun menghampirinya. Anehnya di sini pada saat Ito datang sifat Kyoko berubah menjadi feminim. Ito pun mempertanyakan mengapa Kyoko menghajar murid-murid itu dan masih merokok. Kyoko menjawab bahwa ia sedang latihan drama dan rokok yang ada di mulutnya itu adalah permen coklat. Akhirnya Ito percaya dengan semua kata-kata yang keluar dari mulut Kyoko dan ia pun melanjutkan perjalanannya untuk mengikuti Mitsuhashi. Setelah Ito pergi, sifat Kyoko menjadi beringas kembali.
serta melanjutkan pembantaiannya terhadap murid-murid sekolah lain tersebut. Shin berpindah ke Mitsuhashi yang sudah menemukan keberadaan Riko. Tetapi ia melihat Riko yang sedang diganggu dan dibawa oleh beberapa anggota gangster. Karena penasaran, Mitsuhashi pun membuntutinya. Kembali ke Ito yang masih mencari Mitsuhashi. Di perjalanannya, tanpa sengaja ia bertemu dengan para jagoan dari SMA Akehisa yang sedang mencari keberadaan Ishibashi dan Yoshimura. Namun karena tidak ingin terlibat, Ito memutuskan untuk lanjut mencari Mitsuhashi. Di sisi lain, Mitsuhashi berhasil menemukan keberadaan Riko yang dibawa oleh gangster itu. Sontak, Mitsuhashi pun langsung melawan para gangster itu dengan cara melemparkan sebuah telur. Ketika sedang lengah, salah satu anggota gangster mengeluarkan sebilah pisau dan menyandra Riko. Lalu dengan cepat Mitsuhashi langsung menendangnya serta berhasil membawa Riko pergi dari sana. Tak lama Ito pun menemukan keberadaan Mitsuhashi yang sedang bersama Riko. Tanpa sengaja Ito melihat tangan Riko yang tergores pisau oleh salah satu gangster tersebut. Sontak Mitsuhashi yang mengetahui hal itu pun tampak sangat marah dan berniat akan balas dendam kepada gangster itu. Mitsuhashi pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam dan menantang mereka semua untuk bertarung. Seperti biasa, Mitsuhashi memiliki cara licik untuk mengalahkan lawan-lawannya, yang mana ia sudah menyiapkan jebakan di suatu ruangan dan membuat lawannya terjatuh, sehingga ia dapat dengan mudah menghajar mereka semua. Ketika Riko datang, ia menjelaskan kalau para gangster ini adalah murid-murid ayahnya. Ternyata Riko hanya mengetes kemampuan bertarung Mitsuhashi saja. Setelah itu Riko pun membawa Mitsuhashi ke dojo milik ayahnya. Lalu ayah Riko pun menjelaskan alasan ia membawa Mitsuhashi ke dojo miliknya. Yang mana di daerah itu ada sekolah dojo lain yang menantang dojo ayah Riko untuk bertarung. Dan bagi yang kalah harus siap untuk menutup dojo miliknya. Maka dari itu ia meminta bantuan kepada Mitsuhashi dan Ito untuk bertarung demi dojo milik ayah Riko. Peraturan dalam pertarungan tersebut adalah 5 versus 5. Di sini Ito setuju akan membantu dojo milik ayah Riko, tetapi tidak dengan Mitsuhashi. Ia memilih untuk pergi dari sana. Namun pada saat ingin pergi, secara mengejutkan Imai dan Tanigawa datang. Mereka berdua ternyata juga akan mewakili dojo milik ayah Riko. Namun tujuan Imai membantu adalah karena ia menyukai Riko. Imai-san, yoroshiku onegaishimasu. ずっと下履いてねえぞ。 Tak lama Pamukunoki datang, yang ternyata ia juga berniat akan ikut serta mewakili dojo milik ayah Riko. Meskipun ia terlihat takut untuk bertarung. Akhirnya diputuskanlah 5 orang yang akan bertarung. Di antaranya adalah Ito, Pamukunoki, Riko, Imai, dan Tanigawa. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja Mitsuhashi datang kembali, serta meminta agar dirinya menggantikan Riko untuk bertarung. Akan tetapi karena kesal dengan Mitsuhashi yang pelin-pelan, Riko pun menghajarnya hingga terjatuh. Imai dan Tanigawa yang melihat hal itu pun meledeknya. Jelas saja hal itu membuat Mitsuhashi marah dan langsung membuktikan kalau dirinya kuat. Akhirnya Mitsuhashi diizinkan untuk menggantikan Riko. Namun Pamukunoki yang takut untuk bertarung, ia meminta agar dirinya saja yang digantikan. Tetapi ketika guru cantik bernama Yamaguchi datang, sontak kejantanan Pamukunoki pun kembali muncul. Kemudian Mitsuhashi menjelaskan kepada Ito alasan ia kembali dan menggantikan Riko, di mana ketika ia memutuskan untuk pergi, dirinya melihat sekolah dojo yang akan mereka lawan sedang membantai berandalan. Maka dari itu ia memutuskan untuk kembali dan menggantikan Riko agar ia tidak terluka. Setelah itu mereka semua bersiap untuk bertarung. Pada pertarungan pertama, Pamukunoki memutuskan menjadi yang pertama bertarung, dan ia memilih orang yang terlihat lemah untuk dijadikan lawannya. Dan pertarungan pun dimulai.
Sayangnya hanya dengan satu pukulan saja Pamukunoki sudah kalah. Selanjutnya yang akan bertarung adalah Imai. Sebelum bertarung, sambil memegang tangan Riko, Imai berjanji akan memenangkan pertarungan tersebut. Singkat cerita, hanya dengan menggunakan satu tangannya saja, Imai berhasil mengalahkan 4 orang. Kemudian pihak lawan terpaksa mengeluarkan petarung terhebatnya, yakni Kishimoto. Baru saja dimulai tanpa basa-basi, Kishimoto langsung menendang kepala Imai, sehingga hal itu membuat Imai tak bisa bangkit lagi. Lalu ketika Kishimoto meludahi Imai, dengan cepat Ito menangkap ludah tersebut. Kemudian dengan kebodohannya, Mitsuhashi membersihkan tangan Ito menggunakan sikat WC. Selanjutnya Ito yang akan maju melawan Kishimoto. Di awal Kishimoto menerima pukulan telak dari Ito, sehingga hal tersebut membuatnya kewalahan. Akan tetapi setelah pelatih Kishimoto memberikan instruksi, pertandingan menjadi semakin sengit. Sampai pada akhirnya Kishimoto berhasil melayangkan tendangan kerasnya ke kepala Ito. Namun hal itu belum cukup untuk melumpuhkan Ito, dan Ito pun membalasnya dengan pukulan yang sangat keras, sehingga membuat Kishimoto jiper dan kabur dari arena. Seketika itu juga pertandingan pun dihentikan. Akan tetapi secara mengejutkan, pada saat Ito berbalik dengan kelicikannya, Kishimoto langsung menyerang dan melukai kelopak mata Ito. Jelas saja hal itu membuat pandangannya kabur. Melihat kelicikan yang dilakukan Kishimoto membuat Mitsuhashi sangat marah. Sontak ia pun langsung mengeluarkan jurus bangau terbang yang terlihat tampak keren. Namun sayangnya ia malah membentur atap langit-langit. Tidak menyerah begitu saja, Ito kembali bangkit dan berusaha untuk kembali melawan Kishimoto. Namun karena tidak tega melihat sahabatnya dipermainkan, Mitsuhashi memutuskan agar dirinya yang melanjutkan pertarungannya. Sebelum dimulai, masing-masing pelatih memberikan arahan kepada para petarungnya. Dan pertarungan Mitsuhashi melawan Kishimoto pun dimulai. Seperti biasa, Mitsuhashi bertarung dengan menggunakan cara apapun agar bisa memenangkan pertandingan. Pada akhirnya, Mitsuhashi keluar sebagai pemenangnya dan menyelamatkan dojo milik ayah Riko. Keesokan harinya di ruang guru, Pamukunoki menceritakan pengalaman bertarungnya kemarin kepada guru-guru lainnya. Ia mengaku tidak tega untuk mengalahkan lawannya, sehingga ia sengaja memberikan kemenangannya kepada lawannya. Padahal pada kenyataannya Pamukunoki telah dikalahkan hanya dengan 1 kali pukulan saja. Di akhir film ketika di kelas, Riko mendatangi Mitsuhashi dengan maksud ingin berterima kasih karena sudah menggantikannya bertarung kemarin. Riko mendapat kabar dari Ito kalau Mitsuhashi sudah tahu kalau pihak lawan memiliki petarung yang hebat. Maka dari itu Mitsuhashi rela untuk menggantikan Riko. Setelah itu Riko memberikan bekal makan siang kepada Mitsuhashi sebagai ucapan terima kasih. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film Kyokara Orewa episode 1 dan 2. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.